Ya, shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita berjumpa kembali dan kita kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Seperkenanan Tuhan, waktu yang Tuhan beri bagi kita semuanya, kita ada di hari yang ke-23 di bulan September tahun 2020 dan kita akan kembali bersama-sama renungkan bagian kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru yang Tuhan bagi kami, pertolongan Tuhan bagi kami pada saat ini, dan kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan semua ikut bersama-sama dengan kami dalam perenungan pagi ini Tuhan. Biar kami terus Tuhan, terus diisi dan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini kita ada di hari yang ke-23 dan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita sudah sampai, yaitu di kitab Yesaya pasal yang ke-29 sampai pasal yang ke-30. Dan dari pasal 29 mulai dari pasal 28 ini, kalau kita perhatikan pasal 28 sampai pasal yang ke-35 itu dalam bagiannya itu nubuat tentang Israel dan Yehuda. Dan saat pagi ini kita akan coba melihat bersama-sama dari pasal yang ke-30, ada satu bagian firman Tuhan yang bersama-sama menarik untuk kita boleh lihat, pelajari ya, dari pasal yang ke-30 ini. Dan saya akan bacakan yaitu dari ayat 1 dan juga ayat yang kedua. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan rohku sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini ada satu ucapan firman Tuhan yang diucapkan, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya, kepada kerajaan Israel, kepada kerajaan Yehuda. Ya, pada saat itu kalau kita perhatikan ini dalam catatan Alkitab penuntun ini, yaitu dalam bandingannya itu di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 21, ya, di sana pada masa pemerintahan Raja Hizkia, dan ketika itu mereka dikepung oleh Sanherib dari Asyur. Dan saudaraku, ada satu perkataan di sana bahwa mereka meminta pertolongan, perlindungan kepada Mesir, ya. Dan oleh karena perginya mereka ke sana meminta perlindungannya raja kerajaan yang ada pada saat itu kepada Firaun, dengan satu harapan tentunya Mesir akan menolong mereka, Mesir akan dapat membantu mereka. Oleh karena Mesir kita tahu pada hari itu, pada saat itu, dan kalau kita baca juga di sini, mereka punya pasukan berkuda ya di sana, yang tentunya secara logika dapat membantu mereka, menolong mereka untuk meluputkan mereka dari tangan Raja Sanherib, Raja Asyur yang mengepung mereka pada saat itu, ya. Jadi seolah-olah saudara dikasih oleh Tuhan, akan baca di sini bahwa mereka ingin mencari jalan mencari pertolongan menurut pikiran mereka, menurut akal logika manusia. Ya, jadi secara kasat mata apa yang mereka hadapi, apa mereka situasi yang ada pada saat itu, dan tentulah ketika meminta pertolongan, perlindungan kepada Mesir secara logika, oleh karena punya sesuatu yang dapat diandalkan dan bisa menolong mereka. Tapi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya, perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya di sini justru mengucapkan satu kata-kata yang mengatakan celakalah, yang disebut anak-anak pemberontak. Ya, anak-anak yang memberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi apa yang mereka lakukan, apa mereka kerjakan itu, pikiran mereka itu bukanlah dari rancangan Tuhan, itu bukanlah cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi seolah-olah ketika
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka menghadapi satu tekanan, musuh yang akan menyerang mereka, maka mereka yang dilanda oleh ketakutan, ya, kegelisahan, ya, dan kebimbangan, dan akhirnya mencari jalan menurut cara mereka sendiri, ya. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, dan jalan yang mereka cari itu adalah jalan yang kita lihat yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan datang kepada mereka dan menyampaikan bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah bukan rancanganku, sehingga ada satu ucapan dikatakan kamu disebut sebagai anak-anak pemberontak. Ya, kenapa memberontak? Melaksanakan suatu rancangan bukan daripadaku, yang masuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, bukan oleh dorongan, jadi oleh karena kehendak kalian sendirilah, ya, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu menambah dosa mereka, ya, menambah pada masa-masa sebelumnya ada dosa yang mereka lakukan, dan ketika mereka melakukan ini maka dosa mereka bertambah-tambah. Di sana disebut oleh karena mereka berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, ya, untuk berlindung pada perahu dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi mereka mencari pertolongan, mencari jalan, ya, itu berangkat ke Mesir, meminta perlindungan bangsa Mesir, meminta perlindungan dari Firaun dan tentaranya dan pasukannya, ya, dan ya, yang bisa meluputkan mereka daripada musuh pada saat itu. Dan saudara dikasih itu berangkatnya mereka ke Mesir itu tanpa meminta keputusan, ya, daripada Tuhan. Mereka minta perlindungan, mereka minta jaminan pertolongan, ya, dari Mesir, dari kekuatan bala tentara, dari kekuatan perlindungan, yaitu mereka yang mempunyai kuda dan pasukan, dan seolah ingin mengatakan bahwa inilah yang dapat menolong mereka, inilah yang dapat meluputkan mereka dari musuh mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu adalah hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu adalah keputusan yang salah, itu adalah rancangan mereka, itu adalah suatu persekutuan yang keliru, ya, yang dibuat oleh pikiran mereka sendiri, oleh dorongan mereka sendiri, bukan oleh dorongan roh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan mengucapkan firman-Nya melalui Nabi Yesaya kepada mereka, mengapa kalian melakukan, mengapa kalian mengerjakan hal yang demikian? Bukankah juga ketika kita perhatikan atau apa yang Tuhan telah lakukan, kerjakan bagi umatnya, bagi dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka, dan sampai pada titik itu atau pada masa juga sebelum raja yang pada saat itu memerintah, Raja Sia memerintah, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, kita tahu sebelum-sebelumnya itu ada masa juga di mana Tuhan banyak kali menolong, meluputkan mereka dengan caranya, ya, dengan berbagai macam caranya. Dan saudaraku, pada titik ini ketika mereka mengalami ini, mengapa mereka melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, meminta pertimbangan daripada Tuhan, meminta keputusan daripada Tuhan. Jadi mereka mencari jalan menurut jalan mereka sendiri. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di Yesaya 30 ayat yang ke-8 ayat yang ke-15 dan 16 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, dengan bertobat dan tinggal tenang, kamu akan diselamatkan. Tinggal diam. Ya, jadi dengan bertobat, berbalik dari segala dosa, dari segala kejahatan, dan tinggal diam di dalam Tuhan. Atau ketika persoalan itu datang, ketika musuh itu datang, maka coba nantikan dia dengan diam dan tenang. Nantikan bagaimana cara Tuhan untuk menolongmu, ya. Nantikan bagaimana cara dia berkarya, cara dia bekerja, ya. Jadi jangan sampai ketika ada musuh itu datang, ada serangan itu datang, ada tantangan itu datang, maka sekarang
kalian mulai ditakutkan, kalian mulai menjadi khawatir dan akhirnya mencari jalan menurut jalan kalian sendiri. Jadi tidak tenang, tidak ada ketenangan, ya, dan tidak mau tinggal diam di dalam Tuhan, ya. Nah, sampai katakan bahwa kuncinya adalah dengan bertobat dan tinggal diam. Dengan bertobat, berbalik dari segala rancangan yang salah kepada rancangan yang benar, dan tinggal diam, nantikan Tuhan, ya, nantikan Dia, ya, maka Dia akan berperkara denganmu. Nah, saudaraku, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, saudaraku, ketenangan ini dan kepercayaan ini, maka di sini kata firman Tuhan, itu terletak kekuatanmu. Ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada musuh yang datang, maka yang dibutuhkan, yang dicari oleh Tuhan adalah bagaimana tinggal tenang dan percaya, karena disitulah terletak kekuatanmu. Dan berikutnya kita perhatikan yang sebelumnya itu, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi menghadapi semuanya dengan tenang, menghadapi semuanya dengan percaya, menghadapi semua dengan sebuah keyakinan. Ya, jangan sampai kamu digelisahkan, ditakutkan, dikhawatirkan dengan apa. Jangan sampai hanya oleh karena itu sehingga membuatmu itu mencari bahwa kuda orang Mesir itu dapat menyelamatkan. Maka kata firman Tuhan, kamu mau naik kuda dan lari cepat. Kamu mau naik kuda dan lari cepat, tapi justru kata firman Tuhan, maka kamu akan lari tapi lenyap. Justru oleh karena kamu gitu, kamu akan lari dan lenyap. Kamu mengatakan, kami mau mengendarai kuda tangkas. Tetapi kamu perhatikan, maka para pengajarmu akan lebih tangkas. Ya, kamu mengatakan bahwa kami mengendarai supaya menjadi tangkas. Tapi pengajarmu, musuhmu akan lebih tangkas lagi. Ya. Dan kalau begitu, sekarang apa yang dapat kamu andalkan? Kamu mengatakan kami bisa naik kuda dan kami lebih tangkas. Tetapi pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Mereka akan lebih cekatan lagi. Ya, kamu mau naik kuda, tetapi kamu akan lari dan lenyap, akan dilenyapkan. Tetapi justru ketika kamu tinggal tenang dan percaya, menjadikan dia sebagai jaminan, perlindungan, ya, dan berbalik daripada segala jalannya, disitulah terletak kekuatan. Tetapi kenapa kalian pergi ke Mesir? Kenapa kalian mencari pertolongan ke sana? Kenapa kalian mau mengendarai kuda itu? Justru oleh karena kalian mengendarai kuda itu, maka kalian akan lari. Tapi akan lenyap, ya, kalian akan lari, tapi akan lenyap, akan dilenyapkan. Kamu mengatakan kami akan tangkas dengan hal ini, tetapi pengejarmu akan lebih tangkas. Saudara kasih oleh Tuhan, manakala hal ini terjadi dan kita perhatikan bahwa ada saja godaan-godaan duniawi, ada saja godaan-godaan untuk mencari jalan menurut jalan kita sendiri. Ketika kita juga dibawa kepada hadapkan ini, sebagaimana orang ini sudah dikasih oleh Tuhan, maka ada godaan-godaan dan tantangan untuk melihat bahwa untuk mencari jalan keluar atas cara kita sendiri. Tetapi Tuhan telah memberikan kunci dalam firman-Nya, yaitu bahwa coba kita bertobat dan tinggal tenang, maka kamu akan diselamatkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan juga apa yang dikatakan oleh Raja Daud, di sana katakan di Mazmur pasal yang ke-37, itu pengalaman iman yang disampaikan oleh Daud di sana mengatakan, diam dan tenanglah, ya. Dan percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, dan di sana kita perhatikan bahwa ada satu perkataan yang diucapkan oleh Daud, bagaimana ketika kamu melihat keberhasilan orang lain oleh karena tipu daya, jangan marah karena itu. Ya, jangan marah karena perbuatan fasik, tetapi kata firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tetap percaya kepada Tuhan, ya, dan lakukanlah yang baik. Sudah itu, diamlah di negeri dan tetap setia dan berlakulah setia. Artinya manakala kamu melihat orang lain, manakala kamu melihat sesama dan mengalami keberhasilan, tapi keberhasilan itu oleh karena mereka melakukan tipu daya, oleh karena mereka perbuatan ini, kamu jangan sampai marah, kamu jangan sampai iri karena itu dan sekarang tergoda juga untuk melakukan hal yang sama. Tapi justru apa kata firman Tuhan? Diamlah di negeri, tetap diam, tetap tenang. Dan berikutnya, dalam diammu di negeri itu berlakulah setia. Ya, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, berlaku setia
Dan berikutnya, bergembira Dia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di sini sudah dikasih Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Jadi kasih Tuhan, firman Tuhan juga terus datang kepada kita, menyampaikan kepada kita. Manakala ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi apapun juga, sorry kasih Tuhan, berbagai macam. Kunci kebenaran firman Tuhan adalah jangan sampai oleh karena situasi itu membuat kita menjadi orang yang tidak tenang. Membuat orang yang akhirnya dalam ketidaktenangan kita itu, kita mencari jalan menurut cara kita sendiri. Tapi coba sekarang kita katakan firman Tuhan, kuasai dirimu dan jadilah tenang, lalu sesudah itu kamu dapat berdoa. Jadi kuasai diri, ya, jangan sampai kita dikalutkan oleh karena berbagai dan pikiran ini saudara dikasih oleh Tuhan akhirnya dikalutkan, tetapi mari kita menguasai diri dan tenang, dan setelah itu kamu dapat berdoa dan kita mulai tenang, diam di hadirat Tuhan dan mulai renungkan firman Tuhan, ya, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Artinya biarkan bagaimana Tuhan berkarya, lakukan saja bagian kita, kerjakan saja, ya, jangan kita sampai kalut oleh karena situasi yang ada, ya, dan mencari jalan melaksanakan rancangan menurut cara kita sendiri. Tetapi bagaimana kita mencari jalan menurut cara Tuhan, mencari pertolongan seperti apa yang Tuhan lakukan, maka Dia akan bertindak menurut cara kita. Ketika kita juga diperhadapkan apa yang sudah jalan pada hari ini, apa yang kita kerjakan pada hari ini, pekerjaan kita, rumah tangga kita, usaha kita, dan saudara sedang memulai, dan pada saat yang bersama ketika kita mulai, pada saat yang bersama juga kita diperhadapkan juga dengan orang-orang yang lain yang ketika mungkin mereka juga memulai dan mencapai keberhasilan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang salah. Justru saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita tergoda dan marah dan iri oleh karena apa yang mereka lakukan. Iri dan akhirnya bagaimana kita juga tergoda untuk melakukan hal demikian. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat juga dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius yang dikatakan bahwa rumah yang didirikan di atas landasan yang benar, rumah apa yang kita ingin dirikan? Rumah apa yang saudara dirikan pada hari ini? Kalau landasannya benar, fondasinya benar, maka suatu waktu setiap rumah itu akan ada ujian, ada tantangan. Kalau orang yang misalnya ingin cepat-cepat mendirikan rumahnya di atas pasir, pokoknya cepat booming, cepat mengalami ini, cepat diberkati, cepat apa saja, tetapi oleh karena landasannya tidak benar dan dengan berbagai macam cara di atas pasir, maka ketika turun hujan, datang banjir, maka banjir akan menghanyutkan, ya, rumah tersebut karena tidak ada landasan. Tetapi ketika didirikan di atas landasan, fondasi yang benar, dasar yang benar, sekalipun ketika mendirikan landasan, fondasi yang benar, itu artinya butuh waktu, butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh iman yang kuat, butuh keteguhan, dan tidak tergoda dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara kefasikan, maka saudaraku kita sedang mendirikan suatu landasan yang benar. Dan kita sedang berjalan, dan sekalipun misalnya berjalannya kita itu, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, tidak seperti misalnya orang yang pingin cepat-cepat, ya, dan tidak memperhatikan landasannya, tapi berjalan kita ada satu kepastian di sana, ya. Dan justru di sini ketika kita mendirikan landasan yang benar itulah, maka kita melihat bagaimana akhirnya ketika Tuhan turun tangan, Tuhan menolong kita, berkati kita, sekalipun ada ujian, sekalipun ada tantangan, ada badai datang, maka rumah itu tetap kuat oleh karena satu landasan yang benar. Ya, satu fondasi yang benar. Nah, sudah kasih oleh Tuhan, jadi dari firman Tuhan ini mengajarkan terus pada setiap kehidupan kita. Jadi karena Tuhan sebagai satu-satunya, ya, tempat kita, perlindungan kita, pertolongan kita, ya. Jadi dengan tinggal diam, dengan bertobat, maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jangan kita tergoda. Jangan kita tergoda untuk melihat misalnya atau pergi kepada misalnya seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel ini, kerajaan Yehuda pada waktu itu, ya. Mereka berpikir bahwa dengan kami pergi ke Mesir dengan mengendarai kuda mereka, maka kami juga bisa tangkas, bisa lari. Tapi Tuhan mengatakan, iya, kamu akan lari tapi kamu akan lenyap. Ya, kamu akan tangkas dengan mengendarai kuda. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi artinya apa? Jadikanlah Tuhan sebagai
jaminan satu-satunya. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya daripada Tuhan yang menjadikan semesta ini. Ya, gunung-gunung melambangkan apa, saudaraku? Ketika dia melihat apa sesuatu yang tinggi, mungkin sesuatu yang tinggi itu bisa memberikan jaminan kepada dia, bisa memberikan pertolongan, jaminan keamanan, jaminan perlindungan, ya, dan segala-galanya. Ya, kita tahu, saudara-saudara, kota-kota pada waktu kota kerajaan, maka mereka membuat ada tembok-tembok perlindungan, ya, supaya setidaknya memberikan keamanan. Tapi itu pun pemazmur mengatakan setingginya tembok yang dibangun, tetapi jaminan keamanan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Jaminan perlindungan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Ya, tembok tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka, tapi hanya Tuhan. Ya, kekuatan pasukan yang dimiliki oleh Raja Daud, ya, yang ada pada saat itu panglima-panglima perwira yang hebat, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan. Ya, sekalipun dia memiliki armada yang kuat, armada yang hebat, tetapi jaminan keamanan, jaminan segala-galanya hanya daripada Tuhan. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan. Dan itu juga kata firman Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka berjaga-jaga. Ya, jadi pengawal boleh mengawal kota, ya, mereka sudah ada giliran untuk berjaga, ya, ada giliran untuk berjaga, tetapi apanya pun mereka berjaga, jikalau bukan Tuhan yang turut campur tangan, maka sia-sialah. Artinya apa, saudara? Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepada apa yang menurut kita bisa memberikan pertolongan, ya, tapi mari kita mengandalkan atau mengikuti cara dia bekerja, mengikuti cara dia bagaimana membawa kita, menuntun kita. Sekalipun cara yang Tuhan bawa kepada kita adalah cara yang harus melewati sebuah perjuangan, melewati proses. Tapi kita tahu, saudaraku, ini adalah satu cara atau satu landasan fondasi yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Dengan kita mengikuti cara dia bekerja, cara dia menolong kita, cara dia bertindak atas kehidupan kita, maka kita akan melihat, saudara, apa yang saudara mulai, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara bangun pada hari ini. Waktu yang kita jalan ke depan, saudaraku, dengan cara Tuhan bekerja, maka kita akan melihat Tuhan akan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan berkati, dan apa yang saudara kerjakan, Tuhan menumbuhkan. Dan ketika Tuhan menumbuhkan tersebut, menjadi berkat bagi kita, menjadi keberkatan bagi orang lain, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saudara, kasihlah Tuhan, kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita mencari jalan, kita mencari pertolongan, kita mencari, saudaraku, bagaimana perkenanan Tuhan. Bagaimana bukan menurut cara kita sendiri, tidak mengandalkan kepada saudaraku sesuatu yang tidak bisa berikan jaminan kepada kita. Bagaimana kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena kasihlah Tuhan, manusia memiliki keterbatasan. Ya, itu artinya bukan berarti kita tidak boleh menjalin satu hubungan dengan mereka, bukan, saudaraku. Tetapi bahwa andalan kita hanya kepada Tuhan, itu yang sangat penting. Kenapa? Kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, saudara kasihlah Tuhan, kiranya melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kehidupan kita, apapun yang saudara alami pada hari ini, apapun yang situasi yang diperhadapkan kepada kita, saudaraku yang kasihlah Tuhan, bertobat dan tinggal diam, di situ kamu akan diselamatkan. Dengan tetap tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Dalam ketenangan dan dalam kepercayaan, disitulah letak kekuatan kita. Jadi tetap tenang menghadapi setiap apapun yang ada. Jangan kita dikuasai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan, atau apa saja. Tetapi mari kuasai hidupan kita dengan firman Tuhan. Kuasai hidupan kita dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Karena kita tahu, mereka kasihlah Tuhan dalam segala perkara, turut berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih perlindungan ini, terima kasih jam ini Tuhan. Biar firman-Mu yang kami pelajari saat pagi hari ini Tuhan, terus mengingatkan kami, terus membawa kami ya Tuhan. Untuk kami mengikuti cara kerja Tuhan, untuk kami mengikuti bagaimana cara Tuhan menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan pada hari ini, pada saat ini Tuhan, kami sedang diperhadapkan dengan berbagai situasi ya Tuhan. Baik situasi dunia pada hari ini Tuhan, situasi di mana kami diperhadapkan ya Tuhan dengan pandemik, dan yang berdampak kepada banyak sisi. Dan belum lagi juga Tuhan ada berbagai macam lagi hal yang lainnya yang harus kami hadapi, yang harus kami pikul, yang harus kami jalani. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan, ya Tuhan yang segala-galanya bagi kami ya Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengikuti cara-Mu ya Tuhan, dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kami. Dengan bertobat dan tinggal diam ya Tuhan, maka kami akan diselamatkan. Tuhan, pertolongan kami hanya ada pada-Mu Tuhan, yang menjadikan semesta. Sebab itu Tuhan, tolong kami terus Tuhan, untuk kami mengikuti cara-Mu ya Tuhan, mengikuti cara Tuhan untuk bertindak dan menolong setiap kami. Tuhan sudah berkati seluruh umat besar pagi hari ini. Kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ketenangan Tuhan, kepercayaan Tuhan menjadi bagian seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan Shalom.